Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, semangat, dan ceria ya. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada materi mengenai teknologi di bidang kesehatan. Pada pekan sebelumnya, teman-teman sudah belajar mengenai beberapa penyakit yang berkaitan dengan pendengaran dan penglihatan. Jadi ada beberapa gangguan penglihatan dan pendengaran yang dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu pendengaran dan penglihatan. Nah, teman-teman, dapatkah teman-teman menyebutkan alat-alat apa saja yang bisa membantu penglihatan dan pendengaran? Untuk alat-alat di sini tidak terbatas pada alat-alat yang berkaitan dengan kesehatan saja ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa alat-alat yang bisa membantu penglihatan manusia. Contohnya, ada yang tahu? Jadi alat-alat tersebut untuk yang bisa membantu penglihatan manusia ada yang namanya kaca pembesar, mikroskop, periskop, dan ada lagi yang bisa menyebutkan. Ada juga alat yang namanya teropong. Nah, apa saja sih fungsi dari mikroskop, kaca pembesar, periskop, dan teropong itu? Nanti teman-teman boleh menuliskannya di halaman 42. Silahkan ditulis di situ, ada kolom untuk menulis alat bantu penglihatan. Ini tidak harus selalu yang berhubungan dengan kesehatan ya teman-teman ya. Kemudian apa fungsinya, dan alat bantu pendengaran, dan apa fungsinya. Selain alat bantu pendengaran dan penglihatan, teknologi di bidang kesehatan terus mengalami perkembangan teman-teman. Jadi pada zaman dahulu, praktik operasi atau bedah medis adalah praktik yang sangat menyakitkan karena belum ada teknologi anestesi atau pembiusan untuk mengurangi rasa sakit. Belum adanya pengetahuan mengenai teknologi anestesi atau pembiusan, juga sterilisasi alat operasi dan teknologi lainnya membuat operasi seringkali menimbulkan infeksi sehingga bisa menyebabkan kegagalan operasi. Namun pada zaman sekarang, proses operasi dapat dilakukan dengan lebih baik dan aman. Nah, berikut ini terdapat beberapa teknologi yang berkaitan dengan kesehatan. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah kacamata. Jadi kacamata itu digunakan untuk membantu penglihatan manusia. Jadi gangguan penglihatan pada manusia itu antara lain ada miopi, hipermetropi, dan mata silinder. Untuk miopi sendiri adalah gangguan penglihatan di mana cahaya yang harusnya jatuh atau fokus tepat di retina itu ternyata jatuhnya di depan retina sehingga menyebabkan terjadinya rabun jauh, dan orang dengan gangguan penglihatan miopi biasanya tidak bisa melihat benda-benda yang jaraknya jauh sehingga harus dibantu dengan menggunakan lensa cekung. Lensa cekung inilah yang bisa membantu memfokuskan cahaya agar bisa jatuh dan fokus tepat di retina. Sedangkan untuk hipermetropi atau rabun dekat adalah kondisi di mana orang-orang tidak bisa melihat dengan jelas benda-benda yang ada di dekat mereka. Hal itu terjadi karena cahaya yang harusnya jatuh tepat di retina itu ternyata malah jatuh di belakang retina sehingga diperlukan lensa cembung untuk membantu cahaya agar bisa jatuh dan difokuskan tepat di retina ya teman-teman ya. Sedangkan untuk mata silinder atau biasa disebut dengan astigmatisme itu disebabkan oleh kelainan pada kelengkungan kornea atau lensa mata. Jadi kornea atau lensa itu adalah bagian mata yang berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke retina. Nah, pada mata yang mengalami astigmatisme, cahaya yang masuk tidak terbiaskan dengan sempurna sehingga gambar yang dihasilkan menjadi tidak fokus. Jadi orang seharusnya melihat gambar atau garis yang lurus, kelihatannya seperti melengkung. Untuk gangguan astigmatisme ini bisa dibantu dengan menggunakan kacamata dengan jenis kacamata silinder. Selain menggunakan kacamata, ternyata dokter mata juga bisa menyarankan metode pengobatan lain seperti metode bedah untuk menangani gangguan-gangguan mata. Beberapa metode bedah itu antara lain metode operasi lasik, lasek, dan PRK. Untuk lasik sendiri itu metode operasi dengan cara menggunakan laser untuk membentuk ulang kornea dengan mengangkat sebagian jaringan kornea. Tujuannya adalah untuk memperbaiki fokus cahaya ke retina. Sedangkan untuk lasik sendiri pada prosedur ini, dokter bedah itu akan mengendurkan lapisan pelindung kornea dengan alkohol khusus, lalu membentuk ulang kornea menggunakan laser sehingga bisa ditempatkan ke posisi awalnya.
Sementara untuk PRK, prosedur ini hampir sama seperti LASIK. Hanya saja pada tindakan PRK, lapisan kornea akan diangkat, sehingga lapisan itu akan kembali terbentuk secara alami mengikuti kelengkungan kornea yang baru. Nah, untuk teknologi yang kedua adalah alat bantu dengar. Jadi alat bantu dengar ini adalah suatu alat yang dapat digunakan manusia dengan gangguan fungsi pendengaran pada telinga. Jadi alat ini dipasang pada bagian dalam telinga manusia atau pada bagian sekitar telinga. Alat bantu dengar ini biasanya dibuat untuk memperkuat rangsangan bagian sel-sel sensorik telinga bagian dalam yang rusak terhadap rangsangan suara dan bunyi-bunyian dari luar. Jadi alat bantu dengar tersebut merupakan sebuah alat elektronik yang menggunakan baterai di mana dalam pemakaiannya terdapat mikrofon yang mengubah gelombang dari suara tersebut menjadi energi listrik yang kemudian diterima amplifier yang dapat memperbesar volume suara dan mengirimkannya pada speaker yang ada di bagian dalam telinga. Untuk penggunaan alat bantu dengar ini terlebih dahulu harus memeriksakan ambang pendengaran dengan alat yang dinamakan audiogram. Setelah itu baru bisa ditentukan jenis atau model apa yang cocok digunakan untuk kasus pendengaran atau gangguan pendengaran. Teknologi yang ketiga adalah USG atau ultrasonografi. Jadi USG ini adalah gelombang ultrasonik yang dimanfaatkan dalam pemeriksaan kehamilan atau pemeriksaan kesehatan lainnya. Jadi alat USG ini ditempelkan pada kulit perut ibu atau kulit perut pada bagian tubuh yang ingin diperiksa. Kemudian pantulan gelombang ultrasonik dari alat tersebut akan diterjemahkan menjadi gambar yang dapat dilihat pada layar. Dari layar tersebut kita bisa mengetahui kondisi bayi dalam perut ibu atau kondisi kesehatan yang ingin diperiksa. Teknologi yang keempat adalah tensimeter. Ini pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya bahwa tensimeter ini merupakan alat untuk mengukur tekanan darah seseorang, sehingga gangguan tekanan darah seperti tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah bisa dipantau. Teknologi selanjutnya dalam bidang kesehatan adalah CT scan. Jadi CT scan itu adalah prosedur pemeriksaan yang menggunakan komputer dan mesin yang memancarkan sinar X. Jadi mesin ini akan bergerak memutari tubuh untuk menghasilkan serangkaian gambar struktur dan jaringan pada tubuh dari berbagai sudut. Jadi dengan menggunakan CT scan kita bisa melihat kondisi atau isi dalam kepala, atau dengan menggunakan X-ray kita juga bisa melihat kondisi tulang teman-teman atau bagian dalam tubuh teman-teman. Nah, untuk teknologi dalam bidang kesehatan yang selanjutnya, ini tentu teman-teman sering mendengarnya ya. Jadi ada teknologi yang namanya ventilator. Jadi ventilator ini adalah mesin yang berfungsi untuk menunjang atau membantu pernafasan. Ventilator sendiri sering dibutuhkan oleh pasien yang tidak dapat bernafas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera parah. Tujuan penggunaan alat ini agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup. Jadi melalui ventilator ini, pasien yang sulit bernafas secara mandiri dapat dibantu untuk bernafas dan mendapatkan udara sehingga bisa bernafas secara normal. Mesin ventilator ini akan mengatur proses menghirup dan mengembuskan nafas pada pasien. Ventilator juga akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya dari paru-paru. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa teknologi yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Sebenarnya masih banyak sekali teman-teman teknologi-teknologi yang berkaitan dalam bidang kesehatan atau teknologi-teknologi dan alat-alat yang bisa membantu kesehatan manusia. Karena perkembangan teknologi dalam bidang kesehatan itu sangat pesat sekali ya teman-teman ya. Insya Allah dari zaman dulu hingga zaman sekarang dan zaman seterusnya di masa depan akan selalu ada teknologi-teknologi canggih yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan tugas pada halaman 49. Ada beberapa pertanyaan, silahkan ditulis jawabannya. Selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru. Semoga ilmunya bermanfaat. Bu Guru akhiri sekian. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.